kasih Bapak atas kesempatan yang Kau berikan buat aku di tempat ini. Terima kasih juga untuk Pak Bagus yang telah mempercayakan saya boleh membagikan firman Tuhan di tempat ini. Saya izin buka masker boleh? Oke ya, nggak ada masalah? Oke, saya nggak biasa pakai masker. Ntar kalau saya senyum Anda nggak bisa lihat saya yang manis ya. Kelihatannya galak nanti kalau pakai masker karena saya kalau sharing kadang-kadang suka berapi-api, semangat membagikan firman Tuhan. Jadi kelihatannya lagi galak padahal saya lagi senyum di dalam. Oke, terima kasih buat kesempatan ya Pak Bagus, saya diberikan kesempatan. Terakhir saya kapan ya di sini ya? Tahun lalu ya. Hari ini saya datang bersama keluarga, biasa saya sendiri. Sebelum kita dengar firman kita berdoa ya, oke? Bapak terima kasih untuk kesempatan untuk anak-anakmu yang berkumpul di tempat ini. Aku menyatakan hadirat-Mu, aku menyatakan roh hikmat dan pewahyuan ada di tempat ini. Sehingga apapun yang saya sampaikan, walaupun dengan kata-kata yang tidak dimengerti mereka, nanti Tuhan yang akan membuat mereka mengerti. Biarlah apapun yang saya sampaikan dibuat sederhana dan dimengerti mereka. Kami siap menyambut kabar baik firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, saya udah gak usah kenalan ya, udah kenal, nama saya Rudi. Saya teman Pak Bagus, Pak Akong juga. Saya akan mencoba hari ini membagikan sesuatu yang menurut saya penting. Integritas firman Allah. Ya saya akan sampaikan dengan yang sederhana aja. Karena kalau membahas integritas firman Allah itu aspeknya luas, cuma hari ini saya buat singkat tapi yang penting-penting aja. Boleh next? Firman Allah. Apakah itu firman Tuhan? Apakah ada yang percaya dalam Alkitab itu benar-benar firman Tuhan? Ada yang percaya? Percaya. Ada yang kurang percaya? Ada yang tidak percaya? Saya juga tadinya percaya, sempat tidak percaya. Karena apa? Karena kurang pengetahuan dan kurang pewahyuan. Karena kita tahu sendiri ya, kalau kita sekolah sendiri nih sekolah, kita dikasih pelajaran agama, manusia itu diciptakan oleh Tuhan, dari debu tanah dihembuskan nafasnya, dikasih roh Tuhan sehingga jadi manusia yang segambar dengan Allah. Tapi sains bilang kita berasal dari apa? Teori Darwin. Ada yang bilang dari mana? Dari kera. Kalau bahkan ada teori yang lagi parah lagi evolusi, kita dari lumpur. Karena dari lumpur itu ada bakteri-bakteri yang akhirnya berevolusi jadi kera dan lain-lain. Itu aja kita masih kecil, anak kita bahkan kita sendiri sudah dibombardir dengan hal-hal gituan. Yang membuat kita ragu pada firman Allah. Nah, sekarang zamannya media sosial, kita mau akses media sosial apa aja, secepat kilat, sejempol kita cepat. Semua ada informasi. Nah, saya mau cerita sebelum kita sampai sini ya, kenapa penting? Pas pandemi kemarin, ada beberapa teman saya yang tadinya rohani itu artinya semangat melayani Tuhan, mungkin kelihatan luarnya ya, tapi saya nggak tahu di dalamnya. Kita bisa melihat orang rohani dari pelayanan, mungkin dari kata-katanya shalom ke ini. Tapi kita belum tahu fondasi di dalamnya kuat nggak mengenai firman Tuhan. Dan mereka sekarang jadi apa? Jadi agnostik tuh, agnostik, belum ateis loh. Agnostik tuh orang yang mempercayai Tuhan, ada Tuhan nih. Tapi dia bingung, dia gak mempercayai satu iman apapun, agama apapun. Tadinya dia hamba Tuhan loh, melayani. Jadi agnostik, dari mana dia dapat agnostik? Setelah kita ngobrol-ngobrol, dia ngomong begini. Dia mencoba membuat pertanyaan. Kamu percaya bahwa peristiwa Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir itu nyata, real? Nah saya udah tahu nih, karena saya sering baca buku yang seperti ini. Dia bilang itu tidak ada loh di sejarah Mesir. Kamu cari searching di Google dimanapun. Tidak ada di sejarah Mesir ada satu peristiwa di mana jutaan budak dibawa keluar oleh seorang pemberontak. Berarti itu fiksi dia bilang Alkitab. Dan Yesus pernah berkata, siapa seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian nanti aku pun ditinggikan. Artinya Yesus mengutip fiksi, artinya Yesus juga pembohong atau fiksi. Bayangkan, seorang hamba Tuhan yang melayani bisa begitu karena bingung.
Nah, kita perlu mempelajari, tapi juga kita perlu pewahyuan dari Tuhan sendiri. Penting, dan dia jadi agnostik, bukan ateis. Jadi dia percaya ada Tuhan, tapi dia nggak mau beriman pada siapapun. Dan kemarin saya juga komsel, ada anak komsel saya bilang, dia nanya, tapi dia terbuka, dia bukannya mendebat. Apakah benar Nuh itu peristiwa benar banjir? Saya bilang kalau kamu nggak percaya, kamu baca buku-buku ini ya? Dia bilang iya, makanya hati-hati saya bilang. Sekarang di media sosial itu, waduh, apapun ada di situ. Nah kalau kita nggak dibekali dengan pengetahuan dan revelation dari Tuhan sendiri, kita minta jangan langsung ini, kita akan labil. Nah seperti iblis menyerang Hawa, dia selalu mempertanyakan firman Tuhan. Benarkah seluruh taman buah ini nggak boleh kamu makan? Padahal boleh kan? Sama. Benarkah Alkitab yang kamu baca itu firman Tuhan? Benarkah itu real? Dia menyerang dengan konsep yang sama. Cuma beda caranya aja. Nah, kita masuk ya ke firman ya. Ini slide 1. Firman Tuhan adalah buku yang diinspirasikan Tuhan melalui manusia oleh Roh Kudus. Nah, saya ambil di Perjanjian Baru semuanya tentang firman Tuhan. Kenapa? Perjanjian Baru adalah puncak pewahyuan yang sempurna dari Perjanjian Lama yang gambaran semua itu tipologi gambaran Yesus yang akan datang. Di Perjanjian Baru gambaran itu menjadi manusia datang. Nah, kita ambil di Petrus 1 ayat 20. Yang terutama yang harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Tuhan. Jadi apapun yang dinubuatan di Perjanjian Lama itu bukan buatan manusia, tapi diinspirasikan Tuhan lewat manusia. Ya, 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah yang memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, kalau kita udah nggak, saya kembali ke Lukas 4, di mana Yesus dicobai di padang gurun, ingat gak? Dan Yesus bagaimana dicobai di padang gurun, padahal dia itu baru dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus. Sebelum ayat itu, saya nggak usah buka ayatnya ya, nanti baca di rumah, karena kalau baca ayat banyak kita akan jadi Bible study. Saya mau sharing aja. Jadi Yesus tahu kan pas lagi dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, keluar dari air, ada suara dari langit, suara Allah Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi, ya, kepadanya lah aku berkenan. Setelah Yesus dibaptis, penuh Roh Kudus, dibawa ke padang gurun untuk dicobai setelah 40 hari 40 malam dia tidak makan, dia lapar, iblis mulai mencobai dengan cara dia mencobai Hawa, meragukan firman Tuhan. Iblis bilang apa? Kalau benar engkau anak Allah, kan lagi lapar nih, lagi dagingnya lapar. Yesus kan benar-benar 100% manusia sejati, walaupun dia Allah sejati. Dia merasakan lapar. Kalau benar anak Allah, ubah batu ini jadi roti. Seperti dia mempertanyakan Hawa yang sudah segambar dengan Allah. Dia mempertanyakan Allah itu sedang menahan sesuatu yang baik sehingga kamu gak segambar dengan dia. Tapi iblis juga gunakan cara yang sama mencobai firman Tuhan. Dia bilang gini, kalau kamu anak Allah. Padahal Yesus bilang, aku anak Allah yang dikasihi, bahkan ada satu yang kata yang dihilangkan iblis. Dikasihi itu selalu iblis selalu firmannya dikurangi, dimanipulasi. Makanya kalau orang yang tidak mengerti firman, iblis itu dia tahu firman. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis di Perjanjian Lama, di kitab Ulangan. Artinya Perjanjian Lama itu juga firman Tuhan yang penuh otoritas. Makanya Yesus bilang, Yesus nggak bilang, pergi lu setan, enggak. Dia lawan dengan otoritas firman. Ada tertulis manusia makan bukan dari roti saja tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Wah, iblis mulai lagi pakai firman yang lain, bla 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 bla. Saya nggak bahas itu ya. Tapi Yesus selalu pakai terus ada tertulis. Makanya firman Allah itu punya otoritas. Kita lawan iblis bukan dengan kita banyak menyembah, bukan dengan kita banyak puasa, ibadah, tapi dengan kebenaran firman Allah. Ya. Jadi Yesus memberikan contoh. Jadi firman Allah yang di Perjanjian Lama walaupun ditulis oleh manusia punya otoritas. Oke. Terus banyak kebenaran dalam Alkitab yang walaupun Alkitab bukan buku sains ya.
bukan buku sains. Jangan sampai kita terjebak. Tapi dalam Alkitab itu banyak kebenaran yang dimana sains berapa ribu tahun kemudian baru menemukan. Contohnya, ya di Imamat 17 ayat 14 sudah dicatat di dalam darah ada nyawa. Kira-kira kalau kita sekarang nih ke dokter spesialis, kita disuruh periksa darah nggak? Darah komplit bisa 1 juta loh. Kenapa? Untuk mengetahui kesehatan kita, kehidupan kita di dalam tubuh, dilihat dari darahnya. Itu udah ada 1500 tahun sebelum Masehi. Kitab Musa. Sudah ditulis. Belum ada kedokteran. Bahkan ilmu kedokteran sebelum ada begitu majunya, ada darah yang dari bisul yang keluar, apa luka yang keluar. Wah ini racun, darahnya dikeluarin. Karena ini racun, mati orangnya. Tapi Alkitab sudah mengatakan di dalam darah ada nyawa. Sebelum ada ilmu sains. Oke? Banyak sekali ya. Di Kejadian 6 ayat 15 saat Nuh disuruh membuat perahu yang begitu besar untuk mengarungi banjir yang mungkin 150 hari katanya yang besar. Ukurannya itu seperti ukuran yang dibuat oleh ilmuwan perkapalan sekarang, perbandingannya sama. 1:6. Itu 300 hasta banding 50 hasta. Itu belum ada ilmu perkapalan, tapi Tuhan dengan pewahyuan yang sudah dituliskan di situ. Ada lagi, banyak sekali ya cuma ini. Yesaya 40 ayat 22. Bumi itu bulat katanya. Padahal kita hanya tahu bumi itu bulat 500 tahun lalu. Itu pas Galilei kan. Dan sebelumnya orang mempercayai bumi itu datar. Bahkan gereja sendiri ada yang bilang bumi itu bulat, orang itu dihukum mati loh. Tapi Yesaya 700 tahun sebelum Yesus datang, sebelum Masehi, sudah mengatakan Allah itu bertahta di bulatan bumi. Luar biasa enggak? Kalau bukan Tuhan siapa yang menginspirasikan? Nih, Ayub 26 ayat 7, nanti baca di rumah aja ya. Bumi itu ada di ruang hampa digantung. Padahal orang percaya bumi itu ada yang nopang bentuknya, ada manusia namanya Atlas, nopang. Itu kan ada kata buku Atlas tuh. Itu tentang manusia nopang, ada kura-kura lah. Padahal Ayub belum ngerti, ada yang ke bulan, belum ada NASA. Ayub itu kitab yang paling tua. Mungkin 2000 tahun ya, sebelum Musa ya. Dia bilang bumi itu digantung di ruang hampa. Bener enggak? Nah, jadi Alkitab saya percaya itu adalah firman Allah. Nah, kalau kita sudah punya fondasi Alkitab itu adalah firman Allah, kita baru bisa melangkah selanjutnya apa? Gunakan firman Allah itu sebagai kekuatan dalam hidup kita menang dari segala keadaan di bumi yang sudah jatuh. Slide selanjutnya. Oke, ini ada beberapa, saya singkat aja, keajaiban Alkitab. Alkitab itu ada 66 kitab ya, walaupun tadinya banyak dikompilasi setelah melalui segala macam proses, ada 66 kitab. Dan penulisnya ada 40 penulis, ada raja, ada tukang pajak, ada dokter, nelayan, ada ahli Taurat, ada orang pinter, campur. 40 penulis ini hidup di zaman yang berbeda. Tidak saling kenal. Dalam 3 bahasa Ibrani, Aramik, Yunani, ada di 3 benua Asia, Afrika, dan Eropa. Ada di 13 negara penulisnya itu. Dan jangka waktu penulisnya 1500 tahun. Mereka tidak saling kenal. Karena beda tempat, beda profesi, beda waktu, tapi menulis satu tokoh, yaitu tentang kedatangan Yesus Kristus. Kalau bukan Tuhan yang menginspirasikan mana mungkin. Nah, kita ada berapa orang di sini? Ada berapa orang? 50 orang ada. Coba 50 orang sekarang kita nggak usah dipisah deh. Kita suruh tulis sesuatu yang dipikirkan dia sekarang. Walaupun kita doa sama Tuhan, ya. Kira-kira ada yang sama nggak? Nggak mungkin sama. Ini 40 orang loh. Beda-beda zaman, ratusan tahun, ribuan tahun, tapi menulis satu tokoh. Dan tokoh itu menggenapi 300 nubuatan dalam Alkitab. Bayangkan probabilitasnya. Ahli matematika telah menghitung probabilitas untuk Yesus menggenapi 10 nubuatan, 1 pangkat berapa miliar kemungkinan. Ini 300. Jadi kita harus punya fondasi yang kuat tentang firman Allah. Alkitab itu benar-benar firman Allah. Kita nggak usah pikirin deh, sekarang kan kita bukan belajar STT kan, khusus belajar, tapi percaya aja, saya pun nggak belajar terlalu dalam, tapi saya meyakininya. Karena untuk hidup
Menang kita perlu firman. Perlu firman. Karena firman itulah pribadi Yesus yang menjadi manusia. Oke, terus sebuah benih. Nah, firman itu Yesus memberikan perumpamaan tentang benih. Yesus selalu memberikan perumpamaan untuk dapat dimengerti oleh pendengarnya. Kebetulan pendengarnya pada saat itu banyak orang petani. Jadi Yesus selalu memberikan tentang perumpamaan yang bisa dimengerti semua orang. Saya bacakan ya. Hal yang terpenting dalam pertumbuhan rohani kita adalah mengerti akan firman Tuhan. Kita tidak dapat bertumbuh secara efektif dan benar jika terpisah dalam firman-Nya. Rohani kita perlu pertumbuhan, yaitu makanannya firman. Ya, saya baca. Markus 4 ayat 26 ayat 28. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butirnya yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Yesus menggunakan perumpamaan tentang benih. Kenapa? Kalau benih ini nggak bisa dicurangi, sistem yang dibuat oleh Tuhan. Kira-kira kita bisa nggak nanam benih satu malam tumbuh? Bisa nggak kita tanam benih, kita korek, lihat tumbuh nggak dia? Kita nggak tahu bagaimana dia tumbuh. Cuma kalau kita, khususnya anak-anak muda nih ya, apalagi pas lagi zaman Zoom sekolahnya. Besok tes ujian, bisa gak satu malam kebut belajarnya supaya lulus dengan HK yang terbaik? Bisa. Kita namanya, kalau saya dulu SKS ya, sistem kebut semalam. Kita minum kopi yang banyak, hari itu belajar semua pelajaran dimasukin, dapat hasil yang baik. Tapi setelah dapat ijazah, apa yang kita pelajari lupa tuh semuanya. Ya mungkin yang zaman Zoom lebih parah, nyontek juga bisa malahan. Karena kan udah lewat kamera Zoom. Ya. Tapi Tuhan memberikan sistem yang gak bisa dicurangi. Kita harus lewati itu. Pakai benih. Firman itu benih-benih yang unggul. Tapi yang mempengaruhi apanya? Benih itu pasti tumbuh di mana aja. Ya, yang mempengaruhi itu tanahnya. Ada satu saya baca di ensiklopedia, ditemukan satu guci di bekas reruntuhan arkeologi benteng Masada. Masada itu benteng di orang Yahudi dulu diperang sama orang mana ya. Saya ingat, saya nggak kurang jelas. Mereka bunuh diri di situ semua karena daripada jadi ini bunuh diri. Nah, di daerah benteng Masada itu ditemukan guci isi benih. Udah 1500 tahun. Ternyata benih itu pas ditanam di tanah yang subur masih tumbuh. Dan pohonnya dikasih nama pohon Metusala. Karena Metusala yaitu keturunan Adam yang paling tua umurnya. 969 tahun. Jadi benih itu unggul. Benih itu, benih firman khususnya, itu pasti tumbuh. Kalau ditanam di tanah yang benar. Nah, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang tanah. Tanah yang benar. Ada 4 kelompok tanah yang ditaburkan benih. Tapi saya nggak ada catat di sini. Saya boleh minta multimedia buka nggak? Markus 4 ayat 3 sampai 8. Karena saya lupa masukin di sini. Tentang perumpamaan. Iya, Markus 4 ayat 3 sampai 8. Aja langsung aja. Dengarlah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Apa gantian baca ya? Ya, kalian baca. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah.
Oke, di sini kita dapat 4 jenis tanah. Satu di pinggir jalan. Jadi pas ditabur nggak jatuh ke tanah, jatuh ke pinggir jalan. Dimakan burung langsung benihnya. Yang kedua, di tanah yang berbatu-batu. Tanahnya tipis. Tapi karena tanahnya tipis, dia nggak berakar ke bawah dapat ke sumber air. Pas matahari terik, layu. Yang ketiga jatuh di tempat semak berduri. Dia masuk kehimpit karena nutrisinya dimakan oleh semak duri itu. Sehingga dia tidak bertumbuh bahkan mati. Nggak berbuah. Banyak kan tuh, banyak gulma-gulma kalau pohon kita di rumah nggak bertumbuh, dia nggak berbuah bahkan. Mungkin bisa bertumbuh tapi kurus istilahnya. Yang keempat jatuh di tanah yang subur. Tapi tanah yang subur pun ada hasilnya, ada yang 30, 60, ada yang 100. Tuhan mau kita mungkin yang 100, mungkin bisa lebih. Jadi di tempat yang subur pun macam-macam hasilnya. Nah, tanah ini menggambarkan apa? Menggambarkan tanah hati kita. Oke, slide berikutnya. Nah, jadi setelah Tuhan Yesus memberikan perumpamaan itu kepada banyak orang semua. Karena Yesus dulu kalau khotbah itu ribuan orang. Ada pelacur, ada ahli Taurat, ada orang yang merasa dirinya benar, ada pemungut cukai, orang-orang berdosa nyampur. Makanya dia selalu memberikan perumpamaan supaya dengan perumpamaan itu Yesus bisa memberikan perspektif sorga tentang itu. Dan mereka semua kan dengan sebuah background, pengetahuan yang beda-beda. Tapi Tuhan kasih perumpamaan yang mereka mengerti semua. Nah, kalau ada yang nggak ngerti ya udah mereka pulang. Tapi kalau ada yang nggak ngerti, nanya Yesus itu apa sih artinya? Nah itulah namanya murid. Banyak kan kita kan kalau kita nggak ngerti, ya udahlah nggak ngerti. Kita nggak mau nanya sama gembala kita apa sama leader kita. Pak itu maksudnya apa sih? Nah pas dia nanya Yesus tahu itulah murid dia. Oke? Benih firman Tuhan yang mengubah kehidupan kita, benih ditabur membutuhkan waktu. Ya, perlu waktu bertumbuh benih. Ya, ambil bagian dalam firman-Nya, renungkan itu siang dan malam. Firman itu akan mengajarkan semua yang kita mengerti, Tuhan yang membukakan kebenaran itu. Dan kita mengalami perubahan perilaku tanpa perlu diupayakan. Mungkin menurut logika dan dunia tidak percaya. Tetapi dalam kerajaan Allah bisa terjadi, kita hanya perlu mendisiplinkan berkomitmen dalam firman-Nya, terus mencari Tuhan. Firman-Nya otomatis mengubahkan kita, tidak akan mungkin jika kita menjaga pikiran kita dalam firman-Nya dan tidak mendapatkan hasil sesuai dengan firman. Benih apel akan menghasilkan apel. Jadi benih itu pasti bertumbuh menghasilkan sesuai dengan jenisnya, apel. Nah, ayat selanjutnya. Nah, karena tanah hati kita itu tanah kita bertanggung jawab terhadap tanah kita. Benihnya itu pasti unggul. Kamu dilahirkan oleh benih yang tidak fana, itu firman Tuhan, kata di perjanjian baru. Kita dilahirkan oleh benih yang tidak fana, yang gak bisa hancur. Jadi ada 4 tipe. Nah, pas mereka tanya, orang-orang itu datang kepada Yesus, Yesus bilang, kalau kamu tidak mengerti perumpamaan tentang benih dan tanah ini, kamu tidak mungkin bisa mengerti perumpamaan lain yang aku sampaikan. Artinya, perumpamaan tentang benih dan tanah ini adalah perumpamaan dasar, ibu dari segala perumpamaan. Ini dasarnya. Kalau kita nggak ngerti ini, kita nggak akan ngerti perumpamaan Yesus yang lain. Nah, makanya Yesus bilang, jadi dia jelaskan, Markus 4 ayat 15, orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ini benih yang pertama nih, jatuh di pinggir jalan kan, dia jelaskan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan itu di dalam mereka. Mereka dengar firman langsung diambil oleh iblis. Nah, saya referensikan ke Markus 3 ayat 13-19. Karena apa? Kenapa mereka bisa diambil? Ternyata di Markus 13 ayat 19, ini sama tentang benih juga nih, paralel ya. Ini kan Injil sinoptik, jadi penulisnya menulis hal yang sama. Markus menulis begini, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak dimengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi tentang benih yang dimakan burung itu gambaran iblis makan benih di pinggir jalan. Kenapa bisa dimakan? Di Matius ditambahkan, karena tidak dimengerti. Makanya tadi saya berdoa, Tuhan kalaupun saya sampaikan dengan kata-kata yang gak dimengerti, biarlah jemaat sendiri yang kau buat mengerti. Karena saya bisa salah.
Nah, tapi banyak juga pengkhotbah yang suka menggunakan istilah-istilah teologis. Keren kelihatannya ya. Keren, saya juga pernah dengar, wih keren banget. Tapi saya bingung artinya apa ya. Itu gak dimengerti, diambil sama iblis. Kecuali saya tanya mungkin, ada Bible study kemudian. Cuma kalau enggak, udah hilang. Atau kita lagi baca Alkitab, kita gak ngerti, kita udah diem aja. Kita gak tanya Tuhan, kita gak berdoa, kita gak renungin, kita gak menggali. Atau lagi kita dengar firman, kita mau nyatet nih, saya gak bilang main handphone. Sini semua gak ada yang main handphone. Kita mau nyatet di note handphone kita, ada notifikasi Instagram, baca, lupa. Nah itu dicuri juga kan. Padahal kita lagi mau nyatet. Apalagi main handphone dari awal, udah pasti ya. Itu ditelan semua sama burungnya. Nah itu yang ditabur di pinggir jalan. Artinya ini ada orang yang tidak mengerti dan tidak mempunyai hati untuk mempelajari firman Tuhan. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Masuk kuping kanan, mentok, keluar lagi kuping kanan. Gak masuk ke kiri. Membal, bisa juga. Sekejap sudah lupa, setan pasti mencuri firman itu dari kita. Itu benih yang sia-sia pasti, oke? Yang kedua ditaburkan di batu-batu ya nih. Demikian yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Wow, semangat. Aku mau berubah, aku pasti diberkati, aku pasti sembuh dengar firman kesembuhan. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan dan penganiayaan atau karena firman itu, mereka segera murtad. Ini terjemahannya kurang bagus ya, kalau murtad dipikir kita kehilangan keselamatan ya. Bukan, ini murtad artinya apa? Mereka gak percaya dengan firman Tuhan, mereka ragu. Terjemahannya seperti itu harusnya. Jadi akan ada penindasan dan aniaya atas firman yang kita terima. Seperti Hawa ditanya sama iblis, tentulah Allah menahan sesuatu yang baik darimu. Karena kalau kamu makan buah itu, kamu akan seperti Allah. Dipertanyakan firman itu. Nah, jadi banyak orang semangat, tapi pas ada Alkitab kamu kan palsu, apalagi kita dengar banyak sekali di YouTube, media sosial, kita baca, iya nih Alkitab gue dipalsukan, nonton Da Vinci Code, tuh gak Da Vinci Code? Itu bohong semua, Hollywood yang bikin, tapi banyak orang Kristen percaya, Alkitab kita dipalsukan, Yesus menikah, buset, bahaya sekali. Nah itu diserang karena kita gak berakar kuat. Orang yang bergairah pada saat dengar firman dan kelihatan dari luarnya ada perubahan. Dan dari orang ini, tapi mereka tidak membuat firman itu masuk dalamnya menjadi akar yang dalam. Mereka tidak dapat bertahan di masa kesukaran karena mereka hanya mengenal firman di pengetahuan saja, tidak sampai dalam hati yang terdalam. Terik matahari itu tentang aniaya datang. Dia tidak punya akar ke dalam yang mencari air karena batu-batuan. Nah, saya punya kesaksian, saya percaya tentang firman kesembuhan. Beberapa kali saya mengalami kesembuhan ilahi, supranatural. Jadi saya cerita yang terakhir dah. Terakhir ini sebelum pandemik ya, 3 tahun yang lalu, saya bangun tidur, mata saya sebelah kiri kayak ada rambut-rambut. Wah ini kayak buram nih, kayak garis-garis rambut. Kok ada rambut ya, ada mata, kucek-kucek gak bisa. Hari kedua rambutnya tambah banyak. Loh kok kayak sarang laba-laba. Hari ketiga kayak, wah ini kayak sapu hijau gitu di mata saya. Nah hari keempat saya makan sama teman-teman gereja, ulang tahun gereja, saya lupa ya gereja hari apa, hari Sabtu, hari Jumat. Karena saya ingat Sabtunya saya ke dokter. Pas lagi makan-makan, tahu-tahu mata saya burem banget. Saya shock, dalam hati bilang buta. Karena teman saya kan dulu ngurus asuransi kan, saya pernah nasabah saya klaim asuransi, gejalanya sama. Gini akhirnya dia bukan buta, 90% penglihatannya hilang. Kornea matanya bocor, masuk darah. Saya tahu, pernah lepas juga ditambal lagi tapi nggak bisa maksimal. Saya nggak mau perkatakan yang sia-sia, tapi dalam saya itu saya diserang. Wah itu tuh begini-gini, saya diem. Teman saya bilang, lu kenapa Ruth? Saya diem aja nggak mau ngomong. Saya pulang sambil perjamuan, saya klaim Tuhan tubuhmu telah dihancurkan supaya tubuhku sehat, darahmu menguduskan segala gini. Saya terima dan saya ke dokter klinik Nusantara. Saya pagi-pagi datang jam 9, saya minta dokter profesor yang paling pinter. Ini udah mulai diserang nih cari yang paling pinter, udah mulai gak percaya firman.
ragu ya. Udah 40 orang Pak, nggak bisa. Udah hari ini maksimal 40 orang ini. Tolong deh, saya melas-melas 41, saya penting banget. Gitu. Akhirnya saya tunggu sampai jam 5 sore loh, dari jam 9 pagi. Saya masuk, kan sudah diperiksa dulu tuh, dicari sama dia. Ini pendarahan Pak. Oh dia cari lama. Ini. Prof mau cari apa? Kok lama? Iya saya mau cari sumbernya, saya mau laser. Loh, kalau di laser biaya berapa? Ya sekitar 40 juta. Stop, saya bilang. Kasih obat aja saya bilang. Saya pun kalau mau laser pun saya nggak ada uang sekali, ya nggak apa-apa, saya mau tahu di mana. Saya bilang saya kasih obat aja. Dia kasih obat 2 macam, obatnya cukup mahal. 2 obat itu sekitar hampir 300.000. Harus dipakai 2 jam sekali gantian. Jadi saya bawa kemana-mana di tas. Baru jalan semingguan nggak nyampe, obatnya hilang. Kan sering taruh mungkin taruh di mana kececer. Obatnya hilang, beli lagi mahal banget, udah dah. Nggak usah deh, dalam hati nggak usah. Saya hanya doakan dalam waktu 3 bulan bertahap hilang sih. Puji Tuhan sekarang udah bersih. Tapi keluarga ngomong, tahu kamu ke dokter ngapain gini-gini. Kamu MRI, itu ada di otak pasti kalau gak ketemu gini-gini. Duitnya buat saya aja mendingan saya bilang. Saya gak mau tahu. Puji Tuhan, firman Tuhan menang. Mungkin aja saya bisa gugur ya kalau saya bilang, oke deh cari, ketemu pasti saya enggak. Mungkin saat itu memang saya lagi masalah keuangan, jadi saya udah deh dengan iman percaya aja. Nah itu salah satu pengalaman saya. Ya oke. Yang ketiga, dan yang lain ialah ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya, kekayaan dan keinginan akan hal yang lain, masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ini gambaran orang yang sudah komit dengan firman dan sudah hampir berbuah, tetapi mereka tersendat oleh hal-hal duniawi, tipu daya nafsu dunia sehingga menghambat diri mereka untuk berbuah. Karena kita tidak bisa dalam 2 perahu, kita tetap menerus isi pikiran kita dengan apa yang firman katakan. Nah, ini apa yang membuat semak duri ini dalam gambaran dunia, ya? Apa tuh? Kekhawatiran dunia. Karena dengar kekhawatiran dunia, kita dengar sekarang kita lihat harga bensin naik pas lewat, naik 20.000, khawatir gak? Itu dari dunia, perang, akan perang dunia ketiga nih, Rusia sama Eropa nih, khawatir. Dan memang sudah banyak kekhawatiran dunia itu di berita-berita, itu yang menghimpit juga, makanya makin banyak baca, makin banyak tahu, makin banyak stres ya. Lebih baik kita baca firman Tuhan aja saya pikir ya, cuma ya mungkin kita juga gak bisa menghindari itu, tapi kita harus firm. Kita percaya firman itu di atas fakta. Faktanya kita ada yang sakit benar, itu fakta kedokteran. Kebenarannya 2000 tahun yang lalu Yesus sudah bayar itu di atas kayu salib dengan tubuhnya. Kebenaran di atas fakta. Ya, kalau kemarin saya ngomong ada dokter. Saya bilang untuk orang yang tidak beriman perlu dokter, saya bilang. Dokter penting. Cuma kalau kita punya firman, saya cari firman dulu. Ya kan, ada yang perlu dokter, nggak apa-apa, dokter nggak salah. Karena orang yang tidak punya, ya tidak semua orang Kristen punya pewahyuan tentang firman ini sama. Ya dulu mama saya juga pernah mengalami kesembuhan ilahi, kakinya 10 tahun, pengapuran, melengkung, didoakan hamba Tuhan, sembuh. Cuma dia bilang, kayak enggak, aku perlu dioperasi. Ya udah akhirnya dioperasi tahun depan, sakit lagi. Karena dia imannya dioperasi, nggak ada masalah. Perlu dokter kan? Jadi saya nggak bilang profesi dokter salah ya, enggak. Nah kekhawatiran dunia apalagi tipu daya kekayaan. Nah itu dia, cinta uang. Kita tahu uang nggak salah, cinta uang itu yang bahaya. Cinta uang adalah akar segala masalah. Di 1 Timotius 6 ayat 10. Karena cinta uang itu mulai masuk dosa yang lain. Dasarnya cinta uang. Bisa dosa moralitas, dosa yang lain. Nah, kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan keinginan akan yang lain. Keinginannya itu apa? Ya, ketamakan saya bilang. Punya jam 1, mau 2, mau 3, mobil 1, 2 dan 3. Gak apa-apa sih kalau buat pelayanan ya. Buat jemput-jemput jemaat ya Pak Bagus ya. Gak apa-apa Pak Bagus kalau buat pelayanan. Cuma kalau untuk parkir di mobil di rumah, mungkin anak kita cuma 1, mobilnya sampai 4 kan sayang. Itu ketamakan sehingga itu menghimpit firman Tuhan.
hal-hal yang dari dunia. Oke? Yang keempat nih, Markus 4 ayat 20, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut. Kita sudah baca ya ayat 1, 2, 3 itu mendengar, nggak ada menyambutnya. Menyambut artinya memelihara, merenungi, meditasikan, lalu berbuah. Ini pun nggak 100 kali, ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100 kali lipat. Target Tuhan mungkin 100, tapi nggak apa-apa lah. Mungkin saya baru berjalan 20. Gak apa-apa, yang penting saya sudah melangkah. Yang penting saya sudah melangkah, 30. Dia akan terus bertambah. Bagaimana kita memelihara tanah hati kita, ya. Orang yang membuat firman itu benar-benar bekerja dalam kehidupannya dan hatinya. Orang yang hidup di dalam firman dan memelihara sampai menjadi buah. Nah, saya sedang masuk melangkah di sini. Saya nggak bilang saya 100, tapi saya sedang menuju ke sana. Saya percaya. Oke? Selanjutnya. Nah, orang-orang yang menghasilkan buah 100 kali lipat ini tidak memiliki benih yang lebih banyak daripada yang tanah 1, 2, dan 3. Benihnya tetap sama. Gak lebih banyak benihnya. Tapi apa? Mereka mempunyai kurang dari yang lain. Apa? Kurang apa? Kurang dari hati yang keras. Hati yang tidak percaya. Banyak orang tidak percaya firman Tuhan itu tadi terang bagi langkahku kan, pelita firman itu membawa kesembuhan. Mereka melakukan, makanya kita perlu tahu otoritas firman Tuhan itu, integritasnya. Alkitab itu ada firman Tuhan bukan? Nah itu dasarnya. Kedua apa? Kurangnya akan kehidupan duniawi. Lebih kurang tentang melihat hal-hal yang duniawi, tentang kekhawatiran dunia, tentang COVID di medsos. Saya bukannya anti COVID, saya percaya COVID ada, tapi saya percaya kalau kita baca medsos tentang COVID, padahal sekarang COVID dia punya daya rusaknya udah 1/100, 1/1000 katanya, udah kayak flu biasa. Cuma gara-gara ada varian baru masuk, ini jujur keluarga saya sendiri masih parno. Padahal itu kalau ada COVID tuh kena flu aja sekali biasa sekarang, 5 hari sembuh, gak kayak kemarin awal-awalan Delta yang sampai ada yang meninggal, sesak, sekarang enggak. Tapi itu pun karena media sosial, bombardir, mereka jadi apa? Mereka paranoid, ketakutan. Kita tahu ketakutan itu senjata siapa? Senjata musuh. Dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sejati menghilangkan ketakutan. Ketakutan mengandung hukuman. Kalau Anda tidak sempurna dalam kasih. Nah, kalau kita tahu pemeliharaan Tuhan, firman Tuhan itu, kita tahu COVID ada, coba kita nggak perlu terlalu membesar-besarkan. Ya, sehingga apa? Drop, ya bakal gampang sakit. Oke, kurangnya peduli dengan apa kata orang lain terhadap diri kita. Nah, kita seringkali kalau kita yang percaya firman yang begitu kuat, kita disebut orang fanatik ya. Lu jadi Kristen jangan fanatik deh. Biasa-biasa aja, seimbang lah ternyata. Nah, saya dulu begitu lihat orang Kristen, lu fanatik amat sih. Mungkin cara dia menyampaikannya nggak wise ya. Tapi sekarang saya jadi yang fanatik dengan firman. Tapi saya belajar menyampaikan dengan bijak, tidak bodoh, menjudge orang. Nah kita tahu kan kasih karunia Tuhan itu membuat orang mengalami Tuhan itu lebih bukan ditakut-takuti, tapi mengalami cintanya. Kita bisa membagikan hal yang baik dari sisi grace, bukan dari menakut-nakuti orang. Itu saya belajar. Tuhan tidak mencari orang pintar, tapi Tuhan mencari orang yang mau memberikan hatinya 100% untuk firman-Nya. Karena firman Tuhan lah yang membawa kehidupan dan tidak ada kemenangan dalam kehidupan kekristenan yang jauh dari firman Tuhan. Hanya orang haus dan lapar dan hauslah yang akan dipenuhi. Yohanes 1 ayat 1 ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalau kita baca lanjutannya lagi keren banget ya. Ya. Saya baca lagi nih. Ini saya tambahin nih. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, ayat 14-nya. Dan dia adalah apa?
kemuliaan Allah yang dinyatakan sebagai anak tunggal Bapa, yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Siapa? Yesus. Yesus itu telah menjadi manusia dan kita bisa melihat kebaikan Bapa melalui Yesus, dan semua dicatat di perjanjian baru. Jadi firman itu sudah menjadi manusia dan sekarang saat kita lahir baru, dia tinggal di dalam kita. Wow, kita punya firman yang tertulis, kita punya firman yang hidup di dalam kita. Tinggal kita bagaimana merawat tanah hati kita supaya firman itu bertumbuh 30, 60, 100 kali lipat. Saya percaya dalam firman Alkitab itu apa kebutuhan kita sudah ada. Kesembuhan, kelepasan, kemakmuran ada. Saya sendiri berjalan mendapat pewahyuan tentang kesembuhan. Banyak orang-orang yang saya berikan firman mengalami kesembuhan dalam fisik. Tapi saya belum mendapat revelation tentang kemakmuran. Jujur aja, saya masih bergumul. Nah, saat saya ketemu pasangan saya, Bu Yul, dia punya revelation tentang kemakmuran. Saya belajar dari dia dan saya sepakat. Karena kami akan menikah nanti tahun ini ya. Jadi kita sepakat kita akan punya bisnis yang dari Tuhan, dan puji Tuhan kita sedang lakukan bisnis baru dan puji Tuhan. Kata Tuhan, awan setelapak tangan yang dilihat Elia itu sudah menjadi awan hujan badai. Tadinya kenapa? Karena saya percaya Tuhan juga mau umatnya, anak-anaknya itu makmur. Makanya di sini ada, nih bukan Alkitab, ini gadget suci saya. Ada firman Tuhan di sini. Komplit. Tinggal Anda butuh apa? Cari, tanam. Nah, kita tahu nanam itu nggak bisa di masa krisis. Tahu nggak masa krisis? Lagi ada masalah, kita mulai baca firman. Percaya deh, 90% itu akan gagal. Kita lagi kalut, baca firman, mau muntut, besok berbuah. Benih itu perlu waktu bertumbuh. Nah, saran saya saat kita hidup di dalam keadaan nggak ada masalah krisis ya, tragedi, mulailah renungi firman Tuhan. Tanam benihnya, dia akan tumbuh nanti karena perlu waktu bertumbuh. Kalau ada krisis, percaya dah, kita akan seperti orang nanam pohon, dilihat tumbuh gak sih, dibongkar tumbuh gak sih, karena pengen jawaban instan. Dan percaya itu nggak akan tumbuh, nggak akan ada buahnya. Kita lagi tenang, belum ada tragedi dalam hidup kita nggak tahu ya, karena kita sudah hidup di dunia yang jatuh dalam dosa. Dan dunia ini belum ditebus, nanti ada bumi baru, langit baru. Walaupun kita bukan berasal dari dunia ini, tapi kita menghadapi sistem dunia. Yang kita nggak tahu ada masalah apa datang, tapi kalau kita udah tanam benih firman itu, dan dia sudah berbuah, pas ada satu tragedi, krisis, masalah, kita pasti bisa hadapi. Cuma kalau kita belum nanam sesuatu, pas ada masalah kita baru tanam, seperti kita lagi stres lah, bisa kasih dengar firman Tuhan? Banyak teman saya lagi stres, saya nggak kasih firman, dia blank. Saya hanya bisa doakan, Tuhan beri dia damai-Mu, beri dia hati yang damai dulu. Karena hatinya lagi kacau. Nah, itu sih yang saya sampaikan siang ini, mungkin singkat, tapi nanti Pak Bagus akan jelaskan di PA nanti. Ya, Pak Bagus juga pasti punya pewahyuan yang luar biasa ini. Terima kasih teman-teman, Tuhan berkati, God bless you.